Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa bab kita lalui, maka tiba kita mau ujian, Pak. Ujian akhir nasional. Zaman dulu, waktu saya sekolah, Eptanas namanya. Kalau zaman Bapak mungkin beda lagi istilahnya. Baik, ujian kenaikan kelas 1, soalnya hanya 3 saja. Yang pertama, kerjakan kembali semua soal latihan yang ada di kelas 1 tanpa Iya, melihat penjelasan di atasnya. Jadi kan setiap bab itu ada latihannya, Pak. Betul? Ya, iya, betul. Nah, nanti Bapak kerjakan kembali sambil menunggu buka puasa. Betul ya? iya, Ya, oke. Lalu soal kedua, bacalah kata-kata berikut ini dengan iya, harokat yang lengkap. Nih, Bapak iya, sudah dapat istilah ini, cuma ini iya, tertulis dalam bahasa Arab. iya, Oke ya, ini ada. hmm, Silakan, Pak iya. Taufik Rahman, baca Bapak Hmm. horizontal ya, Dari Pak. awal, dari awal Ya, ya. ya Ini horizontal. kalimah, Semua, semua. ya, Ya. semua kalimah, terus jumlatul Harokat mufidah, akhirnya harus jelas. Doma, fathah, iya, iya. kasroh. Hmm. Ya, Kalimatun, kalimah ya. Terus itu adalah jumlah mufidah yang berikutnya ya. Ini kan tulisannya baca dulu saja. atau Ya, nggak usah iya, diulang. oke. Baca aja. Terus isim, kemudian fi'il, terus huruf. Ini huruf atilah, terus kemudian huruf amilah. Yang ini ada huruf jar, bawahnya huruf nasab, yang bawahnya huruf jizim, maksudnya itu masbub bi harfil jar, kemudian fi'il madi, kemudian fi'il mudhari dan fi'il amr. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Hadi baca. Oke. Baca. Silakan baca. Al al kalamu. Betul, Ustaz. Terus? Al kalamu yang pertama. Ya, terus? Al jamilah mufsidun. Oh, Ya, mufsid, terus. mufsid. Pokoknya baca saja. Ah, as apa itu? As alas sam. Apa itu? Alasamu. Al faal. Al fial. Al harif. Al harifun. Al huruhu al tilah. Al hariful al amat lu hariful hariful. Dasar agak nyerah dan Udah. udah nyerah. Baik. Aduh. Terus mau dibahas nggak Pak Ustadz? Baik, Apa Pak Taufik apa satu lagi. satu? Nggak tahu apa yang Pak Taufik Hmm. satu lagi. Baca, Pak. Belum ready. Masih ditutup suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca ya. Kalau tidak ada lagi. Yang pertama al-kalimatu bacanya. Nah, kalau di situ belum dikasih harokat, Bapak kasih harokat. Al-kalimatu. Oke. Yang kedua al-jumlatu Betul mufidah. al-mufidatu. Al-jumlatu al-mufidatu. Yang ketiga al-ismu. Isim, Al ismu isim, Yang keempat al-fi'lu. belum, fi'il, Lalu berikutnya al huruf, adalah al-harfu. harfu tuh huruf, Ya, harfu. Lalu berikutnya ada al al-hurufu huruful atilah, al-atilatu. Lalu ada al-hurufu amilah, al-amilatu. Lalu ada al jar, harful jarri.
Bacanya gitu ya. Hmm. Lalu ada harfun nasbi, lalu ada harful jazmi, ada al-masbuku biharfil Bihafiz jarri, lalu al-fi'lu al-madi, madi al-fi'lu mudhari al-mudhari'u, mudhari fi'lu amr. al-amri. Nah, gitu bacanya ya. Bacanya begitu. Iya, iya. Nah, Nah, dari bacanya seperti itu, Jelasin artinya. perintahnya suruh jelaskan kembali semuanya. Namun, Mau dicoba. saya rasa nggak usah dijelaskan kalau sudah paham. Bapak mau coba? Silakan. Boleh nanti dilihat kalau salah ya. Ya, silakan. Bapak jelasin satu-satu istilah kalimat tadi. Kan sudah kita Al, dapati materi ini kan? iya, al kalimatu artinya kata, kata Bagus. atau laf, kata atau lafaz yang sudah mempunyai arti. Baik. Kalau jumlatul mufidah adalah jumlah mufidah ya. Mufidah itu jadi antara dua suku kata oke. atau lebih yang sudah mempunyai arti ya. Hmm, Kemudian ya, kalau ya. isim itu ada beberapa, ada kata sifat, kata kerja, apa itu sifat apa dan sebagainya itu. Isim itu bisa juga ada beberapanya, ada bisa ditambahkan dengan huruf jar, ada yang di karena ada alif lam, dan ada juga yang dia berisim yang apa bertanwin, ya itu salah satunya. Dan berawalan mim juga, yang juga diakhirkan dengan tak maburtah itu adalah isim. Karena isim itu diantaranya yang tadi yang dijelasin adalah ada sifatnya, ada kata sifat benda, apa dan sebagainya, termasuk juga waktu yang tidak terikat, itu isim ya. Kemudian fiil itu adalah kata kerja ya. Fiil nanti lebih perjelas lagi di bawah, ada fiil amar, fiil madi dan ada sebagainya. Kalau huruf itu huruf itu ada beberapa ya, ada huruf jar ya. Huruf jar itu kalau yang apa, bila tadi ada hurufnya, ada wa, ada istilahnya ada mim, bila short ala bi wa kaf li, itu adalah huruf ya. Dia belum lengkap bila tidak artinya nggak akan lengkap ya bila tidak ditambah dengan fiil atau isim, baru jadi jelas artinya. Kalau huruf aja baru kata itu belum gimana gitu. Kemudian kalau huruf atilah gitu, huruf yang tidak bisa berubah harokatnya bila dia apa ya, tidak ya, terletak di depannya, kecuali sebalikannya kalau amilah dia bisa berubah harokatnya gitu dan sebagainya. Sedangkan huruf jar tadi, yang tadi ya huruf jar itu kan terdiri dari ada mim, ila, wi, ala dan sebagainya. Kalau huruf nasab itu huruf yang bisa berubah. Kalau huruf mudore ya, kalau bila huruf mudorenya terletak di depannya dia akan berubah jadi fathah. Huruf jazim dia akan berubah jadi sukun. Ya. Kalau masbuk bi jar itu adalah huruf jar ya yang punya kedudukan. Kedudukannya apa? Kalau misalnya subjek tuh jadi doma, terus kemudian kalau memang objek, yang objek itu dia jadi fathah, dan juga dia bisa berhafir jar sendiri kalau memang dia jadi kasroh, kalau memang tidak ada itu. Sedangkan fi'il madi yaitu kata kerja yang telah lampau, misalnya zahaba, kataba, qoro'a, ya, dan sebagainya, itu fi'il madi yang telah lampau. Nah, kemudian fi'il mudhari, fi'il yaitu kata kerja yang akan datang atau yang sekarang. Misalnya kita di kataba jadi yaktubu, zahaba jadi yazhabu, apa qara'a jadi yaqra'u, yang yaqra'u itu yang namanya fi'il mudhari. Kalau fi'il amar ya itu yang sifatnya uh, perintah. Misalnya kataba yaktubu uktub, zahaba yazhabu izhab, ya kan? Qara'a yaqru ikra. Kayak seperti itu Pak Ustadz, yang saya kertikan seperti ini, yang Baik, pelajaran dari itu. Kalau baik, salah baik. kasih tahu. Baik. Tuh mumtaz itu ya. Baik. Tapi saya mesti hafalin tuh yang mana-mana yang mesti ini ketemu Nah, ini apa itu harus dihafalin, kalau enggak awal percuma tadi Pak. itu tadi yang isim saja kurang dikit aja Oh, penjelasannya. isim 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 ya isim ya. itu kata benda. Nah, udah gitu aja. Oke. Liputi. Nah, liputi. Oh, Gitu aja yang Pak. putih Penambahannya isim itu adalah kata benda.
Meliputi apa aja? Ya, tadi itu Ma- Bapak sudah sebutkan. Oh, oke. Tumbuhan, Nah, manusia, hewan, ya itu termasuk kata benda. Terus kemudian banyak benda-benda yang namanya kata yang namanya sifatnya kata benda. Terus kemudian selain kata benda juga bisa juga kata ganti ya. Tadi kan ya, saya udah bilang kalau yang tadi udah. Jadi kalau tadi kata benda, apalagi yang kurang? Terus ya, kemudian udah. kata kelengkapan dan sebagainya. Ya, saya rasa itu cukup dah. Nah, Cukup ya, alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Nah, ini ada eh, 14 istilah. Ini kan sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya ya. Iya, Hanya dalam semuanya udah. tabel ini disajikan tulisannya dalam bentuk Iya, bahasa Arab. Betul? iya. Maksud? Paham? Iya. Ya, kan materi ini sudah kita dapati, ya kan? Hanya saja ini penulisannya dalam bahasa Arab. Baik. Lalu contohnya, contohnya tuh nanti gampang. Boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Pak, boleh ngulang yang kemarin nggak, Pak? Yang mana tuh? Yang pedoman pemberian harokat pada isim. Halamannya Pak, tolong sampaikan. Halamannya halaman 19. Baik. Yang ditanyakan? Iya Yang Pak. ditanyakan adalah kalau ada ketemu dengan lan, Iya. itu kok tidak bisa merubah apa ya? Harokat. Harokat. Lan. Contoh Pak, contoh lan di situ. Nih, Pak Ustadz, halaman 16, maaf, halaman Oh, lan. 16. Makanya Pak, benar. Yang huruf B. Baik. Iya. Kan tuh ada huruf nasab. Kalau huruf nasab, kalau ketemu lan kan dia itu fathah ya. Terus yang C, D. Nah, ini yang saya mau tanyakan yang halaman 17-nya nih, Pak Ustaz, setelah kata kod. Ya. Ya. Kod yazhabu. Muhammad kadang-kadang pergi. Nah, ini sebenarnya kata aslinya apa nih Pak Ustaz? Terus ada lagi saya temukan di dalam Al-Quran, kata kod setelah kata kod itu ya, kod alima kullu unasin. Kod alima. Kod alima. Kalau ini kod Ya. yazhabu. Ya. Ada lagi di surat Al-Muluk itu adalah kod ja'a. Nah sebenarnya dia nggak bisa ngerubah karena huruf aslinya seperti apa. Kita harus tahu dong huruf aslinya itu Pak Ustaz. Baik. Gimana itu Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Dari poin nomor 3 dulu ya. Oke. Huruf atilah adalah huruf yang tidak bisa merubah harokat Harokat. akhir kata setelahnya. Ya. Jadi tidak merubah dia. Apa saja itu huruf atilah? Di tabel ini disajikan dua. Padahal waktu itu saya udah lengkapi ya, yang waktu yang dilingkari, kalau masih ingat. Gak apa-apa deh. Salah satunya kod. Apabila ada kod, gini Pak ya, setelah kod Ya. itu pasti fiil. Ini harus inget-inget nih. Ya. Setelah kod, kata setelahnya Pastilah pasti fi'il. fiil. Ya. Tidak mungkin setelah kod itu isim. Bisa dicek nanti di Al-Quran. Kapanpun Ya. Bapak dapat kod, pasti setelahnya fiil. Baik setelahnya fiil maudhi, fiil mudhari itu tidak berubah harokatnya. Nah, di sini dicontohkan setelah kod fiilnya fiil mudhari. Mudore. Yadhabu. Asalnya fiil mudhari Yes. memang yadhabu, memang domah, Pak. Hmm. Asalnya. Ya. Ada kod, ya sudah nggak berubah. Kod yadhabu.
Artinya tidak merubah harokat qad itu. Asal fi'il mudhari awalnya adalah doma di ujungnya. Tapi Kita harus fiil ngerti? ya Pak Ustadz ya. Harus fi'il. Hanya saja ketika kata qad itu setelahnya fi'il mudhari, maka maknanya itu kadang-kadang. Kalau bahasa orang Sidoarjo itu sometimes. Hmm. Apa tuh? Iya, Susah sometimes. nggak orang Betawi nggak Kadang-kadang. ngerti. Orang Betawi. Ada orang Betawi nggak ngerti. Orang pondok petir sometimes bilangnya. Paham, Pak? Tetapi Ya. setelah kok filmadi artinya menjadi sungguh. Paham sampai sini? Jadi kod itu bisa bermakna kadang-kadang sometimes, kadang-kadang sungguh. Nah, sungguh Oh, itu bahasa kadang-kadang. orang pondok petirnya apa? Ya sampai, Ya, sampai itu sampai. dari yang Bapak Sungguh-sungguh. katakan tadi dalam ayat tadi kod alima gitu Pak ya. Nah, huruf Iya. fiil mati kan tuh. Tuh. Emang film Maldi itu alima Itu aslinya. aslinya fathah. Alama, Oh. alima. Iya, alima yang lamu ya. Tahu kan, tahu ya. Misalnya ya kita ganti di situ kan kod alima film Maldi. Kod Tapi alima kalau film kullu mudore nasin. kod ya lamu doma. Ya. Jadi nggak berpengaruh, Pak. Oh, Betul. begitu. Sama seperti lakod kana lakum kan gitu. Hmm. Lakod kholakna. Nah, seperti itu. Laqad ja'akum. Nah, terkadang seperti tadi ya betul. Lakod ja'akum. Ja'a. Kenapa? Datang. Ja'a itu fi'il madhi. Asalnya Pak memang dia fathah. Oh gitu ya. Jadi dia memang Nggak berubah ya. tidak merubah. Emang begitu ya begitu dah. Hanya saja hanya saja kalau setelah itu film mudhari ya sudah artinya sometimes. Jadi bahasa apa orang pondok petir language. Kadang-kadang deh. Ya, pondok petir language. Ntar aneh kirimin petir deh. Iya dah. Saya Kalau udah madi telah gitu aja Pak Ustadz ya. ya, cuma kalau madi itu artinya sungguh, Pak. Oh sungguh. Kalau setelah qad terus film madi sungguh artinya. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh Sungguh datang. telah datang kepada kalian seorang rasul, gitu terjemahnya. Ini ada telahnya kan berarti Pak Ustadz Ya, Sungguh kalau telah. telahnya itu menggunakan fil madhi memang. Yang arti sungguhnya itu kodnya. Paham Pak ya? Jadi kod itu Iya, bisa iya. bermakna sometimes, bisa bermakna sungguh. Kalau inna. Paham sampai sini? Ya paham Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Pokoknya dia setelah kata dua ini kod lalu ketemu dengan fiil. Fiil bisa jadi mudore, bisa menjadi madi. Tergantung ya. Aslinya ya. Aslinya. Jadi kita tahu gitu kalau lagi baca Quran, oh ini fiil nih, madi telah Ya. gitu Ustadz. Seringnya di Al-Quran munculnya kod itu fil madhi. Mau kodnya itu biasanya digandeng dengan lam juga, lakod misalnya sama itu dia juga itu. Dia Sama dikasih ya. lam. Soalnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih dan seterusnya. Qad aflahal mu'minun. Nah, qad aflaha fil madhi. Sungguh beruntunglah orang yang beriman itu dan seterusnya. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke materi baru? Kalau tidak sebenarnya ada, huruf Pak Ustadz tadi atila itu bukan kod sama sin aja, tapi kan ada wa, ada aw, ada summa, ada la ya kan? Betul sekali. Iya kan? Ya. Soalnya di situ tulisannya dua, ntar dianggap cuma kod mesin ya, aja. makanya saya Bapak kasih catatan situ yang waktu itu kita lingkari itu kan. Iya, ada lam, summa, aw, sama wa ya itu ya, benar ya. Ini Ada cuma ya memperjelas dan aja. lain-lainnya itu bisa jadi persekot itu. Yang lain kan amilah tuh kan semuanya. Ya, benar. Benar yang lain Jangan salah amilah. itu. Amilah semua dia kan. Ya, baik. Ya Huruf mudah-mudahan jar saya itu nggak huruf tahu. amilah bukan? Yang mana? Huruf jar Ya. amilah bukan? Amilah. Amilah. Huruf nasab? Nah, kan ada. Hah? Huruf nasab amilah bukan? Apa huruf apa tadi? Huruf nasab. Bagian dari Nasab huruf amilah. amilah atau Amilah tidak? karena amilah tuh ada jar, nasab dan jais. Ya, Tiga.
Hebat, hebat, hebat. Ya. Apa itu? Apa? Lulus, lulus, Bukan lulus kayak begini, lulus. kan belajar, Ini baru belajar. mudah-mudahan 4 bulan buku ini tamat kalau begitu terus. Baik, sekarang kita masuk pelajaran hari ini. Ya, ini yang 4 topik nanti berhubungan pertanyaan 4 topik 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Kan terjawab dengan bahasan ini. Halaman berapa nih? Halaman 22 ya. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Isim yang tidak boleh ditanwin. Wah. Pak Ustadz, di pertemuan ke-1 atau kedua Pak Ustadz menyampaikan bahwa salah satu ciri isim itu kan boleh bertanwin. Begitu kan? Iya. Tanwin itu apa sih? An, in. Un. Tapi pada pembahasan ini tidak semuanya begitu. Ya, lebih spesifik lagi. Ada isim yang tidak boleh ditanwin. Meskipun tanwin itu adalah ciri isim, ya kan? Ada isim yang tidak boleh ditanwin. Berdasarkan kaidah umum, sebuah isim jika tidak diberi alif lam, jika tidak, maka harus ditanwin kan gitu Pak ya? Iya. Atau sebaliknya kan? Atau sebaliknya, Hmm. paham lah tuh. Hmm. Itu kaidah umum. Namun ini ada masalah nih. Tapi ada juga ya isim yang tidak boleh ditanwin. Namun ada beberapa isim yang tetap tidak boleh ditanwin meskipun tidak berawalan alif lam. Meskipun tidak ada alif lamnya, Pak, depannya. Tapi isim ini nggak boleh juga dikasih tanwin. Paham yang saya maksud? Hmm. Jadi menyelisihi kaidah ini namanya. Kaidahnya bilang isim itu ya kalau nggak beralif lam ya bertanwin atau sebaliknya. Tapi ini isim nggak beralif lam, nggak boleh juga dikasih tanwin. Nah, isim semacam ini dalam ilmu nahu disebut al-ismu ghairu al-munsorifi. Adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Ghair itu tidak, munsorif tanwin. Gitu. Isim yang tidak boleh atau tidak menerima tanwin, bahasa teknisnya adalah isim ghairu munsorif. Orang sering menyingkatnya menjadi IGM. Seringnya menjadi IGM. Apa itu IGM? Isim gue sorry. Udah. Bagaimana kalau kita lihat begitu? Enak kan? Singkat begitu? Baik. Jadi IGM, Pak ya. Bukan UGM ya. UGM no, ya kan? Nah, tempatnya Jokowi katanya. Baik. Hmm. IGM. Nah, ini contoh secara umum. Yang pertama, contoh umum ya. Hamzatu. Oh, nggak ada tanwinnya, Pak. Ya kan? Udah Hamzatun. Hmm. Utsmanu. Kenapa nggak Utsmanun? Kalau Muhammad, Muhammadun. Kan gitu. Aisyatu. Kenapa nggak Aisyatun? Umaru. Kenapa nggak Umarun? Padahal Ali itu Aliyun. Kan gitu. Hmm. Ini contoh secara umum. Baru kita bahas. Sebab tadi. Isim dikategorikan atau tidak boleh menerima tanwin atau disebut isim ghair munsorif itu ada beberapa sebab. Ada sebabnya. Ada alasannya mengapa isim itu ya kan dikatakan isim ghair munsorif. Tugas kita itu hanyalah menganalisa alasan atau sebab-sebabnya saja. Sebab yang pertama adalah nama wanita. Oke? Oh, berarti kan contoh di atas tadi ya, ada ya?
Iya, Aisyah. Aisyah ya kan? Nama wanita itu kan? Aisyah. iya, iya. Nama wanita Arab itu tidak ditanwin. Zainabu, Hmm, Khadijatu, hmm. Fatimatu, Maryamu, apalagi. Iya. Kecuali emang Halimah, namanya udah ada tanwinnya, Halimah. Pak. Udah ada Hmm. tanwinnya, Pak. Seperti apa? Nama orang Jawa, Atun. Itu wanita bukan Arab boleh. Ya, emang dari sononya itu, Mak. Hmm. Atunun, Iya. Robiatun. Mariatun. Pokoknya nama wanita itu di Arab itu tidak bertanwin. Berarti Tapi trik. nama wanita Arab ya, bukan nama wanita Nama yang wanita lain. Indonesia mah terkadang emang ada tak ada tuntunnya. Berarti namanya Atun tadi saya bilang. Yang ada sih terakhir si Gotun. Iya sih. Iya, Begitu, Pak. iya, iya, iya. Iya. Ya, oke. Oh, Pak Napandesan Pak ya Fatimah tuh. Nggak ada orang bilang Fatimatun tuh kagak ada. Salah. Zainabun, Halimah, Halimah juga Halimatu, bukan Halimah, Halimatun. Tulisannya Halimatu kan. Halimah tuh, Halimah tuh Pokoknya nama Sa'diyah. Arab itu nggak pakai perempuan, nama wanita. Hmm. Khadijatu Al-Kubro, ya kan? Halimah tuh Sa'diyah. Ah, istri Bapak Halimatu Sadiah. Istri, istri Bapak Hmm? Taufik Halimatu Sadiah. Masih. Bukan itu Nabi Rasulullah Pak. Itu ya. Niswi. Pak Taufik Ibu emang Siti istrinya siapa namanya? bukan. Oh, Istri, istrinya namanya siapa? yang Taufik yang mana nih? Ya Bapak yang lagi Oh, ngomong. oh, ini Mbak Samsiar orang Padang boleh. Mana? Orang mana? Bahasanya? Orang orang Sumatera Barat. Namanya Samsiar. Samsiah. Hmm. Matahari dong. Ih, nggak tahu lah dari dia dapetnya gitu. Samsiar atau Samsiah? Samsiar. Orang Betawi sama orang Padang ya beda. Ya, Jadi bagus kalau gitu. Jadi BP Pak itu Pak. ya weh. Pertama ya. Matahari. Iya, matahari Pak Ustadz. Matahari. Oh begitu ya. Tuh kalau ditulis nggak boleh pakai tamar buto Pak. Iya, Samsiatu. iya. Ah gitu ya. Yang kedua, nggak boleh pakai tanwin maksud saya. Yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Nah, jangan salah. Ada Oh, di Arab itu nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh kan banyak kan ya. Contoh di buku tuh misalnya adalah Hamzah. Hamzatu. Nggak boleh Hamzatun. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Tolhatu. Oh, Tolha. Hurairatu. Muawiyatu. Nah, Muawiyah perempuan atau laki-laki? Iya, Laki. laki-laki. Maisaroh gitu ya, Ya, laki-laki. Maisarotu. Maisaroh laki-laki atau perempuan? Laki-laki itu dulu gitu Laki-laki. apa di sini perempuan di sini. Iya, tapi kalau di Pondok Petir, Atau kalau di Pondok Cawi, itu Maisaroh perempuan. Nah, jangan salah, Huda itu laki-laki itu perempuan. Kuda Huda. perempuan jadi. Kalau di Arab perempuan nama Huda. Kalau di kita Laki-laki gitu. Laki. laki-laki. Ya, baik. Pokoknya nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto nggak boleh dikasih tanwin. Oke? Yang ketiga, yang ketiga itu nama yang berakhiran alif nun. Kan ada tuh nama orang Arab yang berakhiran alif nun kan? Misalnya Salman. Ada alif nunnya? Salmanu ya Salmanu Salmanu. Nggak boleh Salmanun. Sulaimanu. Nggak boleh Sulaimanu. Misalnya Utsmanu. Ya, nama sahabat Nabi. Affanu. Bapaknya. Nggak boleh.
Marwanu. Ah, Luqmanu. Oh, rupanya itu, Pak, alasannya. Iya tuh. Nanti kejawab pertanyaan Pak Topik kemarin tuh, yang 2 minggu lalu tuh. Lalu yang keempat, kalau ini paham, ada nama yang mengikuti pola atau pola rumus. Fu'alu, lihat, fa-nya harokatnya dhammah, ainnya fathah, kemudian lamnya dhammah. Contohnya apa? Zufaru, Zuhalu, Umaru. Ada? Iya, iya. Ada? Ya, Oh, pantesan Pak tadi di atas ada nama Umar. Ya iya, karena nama tersebut mengikuti pola Pola, atau rumus Pak. fu'alu, Umaru. Ya, sampai sini paham? Iya, Pak Ustaz. Nah, ini dia yang menarik. Nama yang bukan berasal dari Arab. dari Pondok Petir kali ini. Iya, berarti Pondok Petir namanya. Pondok Petir, Taufiku. eh, nama yang bukan berasal dari Arab, dalam kurung nama asing, garis miring non-Arab. Baik nama orang maupun nama kota atau negara. Ya, nama Arab itu nama ajam, asing. Yusuf bukan Arab ya? Ismail. Jokowi, nama Arab atau nama Oh, dari Jerman itu. ada di mana? Namanya Sukarsono. Ah, Arab. Ada Arab Arab. namanya. Jawa ada. Ada lagi namanya Dedi. Oke. Dedi. Apa bacanya nih? Ejanya juga ada eja lama ini. Nggak ada huruf E. Iya, Hijaiyah E nggak ada. ya iya. Itu nama non Arab, Pak. Tapi ada juga orang pondok petir namanya nama Arab. Ada. Ada. Banyak. Apa namanya? Taufik itu nama Taufik Rahman Arab Iya, ya. Taufik Rahman. Itu orang pondok petir tapi namanya nama Arab. Tapi ada nggak, Pak? Nah, orang Arab namanya non Arab. Mungkin ada kali. Mungkin. Ya, Lagi. kalau dia baru lahir ngefans sama misalnya Prabowo, orang Arab, saya namain ente Prabowo, bisa gitu. Baik, Ada kali Yosef. Yosef di sana. Ada, Tapi kita orang bukan Arab. memperhatikan orangnya ya. Apakah orangnya dari Arab? Bukan, bukan ya. Namanya. Padahal Yusuf. Walaupun orangnya dari Pondok Petir, tapi kalau namanya Arab, dia masih bertanwin, boleh nerima tanwin. Tapi sebaliknya, walaupun orangnya orang Arab, namanya non Arab, nggak boleh bertanwin. Jadi bukan sosok orangnya, namanya. Baik nama orang maupun nama kota atau nama daerah. Udah tak jelas tadi ya kan, Sidoarjo, ya kan? Nama daerah. Ada tanwinnya atau tidak? Susah tuh jawabnya. Nah ini Lagi. Pak Ustadz agak apa nih kalau kita silang Anton nama Yusuf. Ya. Yusuf tuh nama dari mana Ustadz? Iya, Itu namanya nah, Arab dari tuh ya. pondok Arab Arab kan itu Ustadz. Yusuf. Baik, Kecuali sekarang Ucup. kita masuk ke contoh ya. Hmm. Ada nama Yusuf, Yusufu. Ismailu, Ibrahimu, Baghdad, Indonesia, Antun. Pak Yusuf itu orang mana, Pak? Ya, bisa orang Pondok Petir. Begini, Pak. Tadi Yusuf tadi. Yusuf itu ya bahasa Ibrani ya. Oh, Ibrani bukan Iya, Arab. jadi bukan Arab, Pak Taufik yang satu. Ismail juga ya. Ya, Ismail itu bahasa Ibrani. Ibrahim. Ibrahim bukan bahasa Arab.
sekalipun dia nabi. Ya kan? Udah jelas Ibrahim itu dari mana turunannya? Dari bangsa Arab bukan? Palestina. Palestina ini. Apakah Ibrahim dari bangsa Arab? Bukan. Rasulullah baru dari bangsa Arab, Quraisy. Muhammadun. Ya, Ismail, Yusuf, itu bahasa Ibrani. Nah, kapan-kapan kita belajar bahasa Ibrani. Mantap. Ya, biar bisa baca Taurat. Baik, Kepalanya, itu Pak ya. kepalanya Jadi dia botak. bukan bahasa Arab, walaupun dia nabi. Iya. Kalau Indonesia kok nggak iya Ustadz ya? Unduh. Nah, untuk Indonesia ada yang bacanya dapat I, depannya I, Indonesia. Ini orang yang baca Indonesia sering ke Arab, kayak sering ke Indonesia dia. Tapi kalau orang Arab nggak pernah ke Indonesia, pakai disebutnya Indonesia. Oh gitu kali ya. Ada orang Arab nyebutnya bisa I, bisa A, bisa U. Oke, ketiganya itu dipakai. Tapi bukan itu permasalahan kita. Permasalahannya adalah ujungnya. Ujungnya Iya, bertanding atau tidak? tidak. 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 Karena asing kan? Jakarta asing bukan? Nah, sih. Ya, sih. Oh, kebun kacang, Iya. kebun sirih. Hmm. Saya bilang yang paling aneh lagi ada duren sawit. Hmm. Berarti kan ada pohon duren sama pohon Sawit. sawit. Kebun jahe. Saya juga bertanya sebelah mana itu letaknya pas lempengan ada duren dan ada pohon sawit. Belum kejawab dari sekarang itu. Sebelah mana? Udah rumah saya dekat dari situ. Yang Baik, banyak sawit. Yang banyak sawitnya ini. baik. Pondok Pinang, Pondok Labu. Pondok Indah, keren kan? Ya, Yang serem Pondok Pondok Indah mah pondok, Petir. Dia Saya mau dapat petir. pondok petir. paling serem. Kapan-kapan main kemari banyak durian tuh teh. Wah, Ya. alhamdulillah. Petruk, Petruk. Duren, Bapak punya kebun duren? Kagak ada, situ kan deket Parung kan. Oh iya, Tinggal Parungnya. dibeliin. Ya, wah bagus lah kalau gitu. Nanti saya kasih kalau datang ke situ. Baik. Nah, nih Pak, di bawah catatan semua nama nabi yang kita kenal 25 itu. Ya, yang standar aja dulu, yang 25. Termasuk isim Ghoirul Munsorif. Kecuali 6 nama. Ya, jadi 6 nama nih dia menerima tanwin. Muhammadun, nabi kita ya. Solihun, Syuaibun, Hudun, Nuhun, Lutun. Nah, berarti yang 19 termasuk Goirumun sorry, Sorry, IGM ya. IGM. Nah, Termasuk Pak, Yusuf. isim yang menerima tanwin namanya munsorif. Udah, isim munsorif. Tinggal dibalik aja. Yang menerima tanwin namanya isim munsorif. Yang tidak menerima tanwin namanya isim ghair munsorif. Ini Berarti alasannya apa Pak Ustadz? Biar bisa aku kita tahu nih Ustadz. baik, bagus. Alasannya kenapa ini? Muhammadun itu bahasa Arab. Bapak kalau tahu kata Muhammadun akan tercengang. Saya akan membuat catatan khusus kata Muhammad. Sekalipun Bapak belum pernah belajar ilmu tasrif. Nama Nabi kita itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab itu. Yaitu kata, kelihatan Pak ya? Iya. Saya tulis biar Bapak tahu kenapa dia mensorif dari kata hamada, artinya memuji, artinya Memuji. memuji. Hamada yuhamidu,
tahmidan fahuwa Muhammadun. Oh, bukan, Muhammidun. Muhammidun. Wa dzaka Muhammadun. Tuh. Ini dia. Kenapa dia munsharif, Pak Muhammad? Karena berasal dari bahasa Arab, jelas sekali. Dari kata akar apa dia? Oh, dari kata hamada, artinya memuji. Hamada yuhamidu. Hamada telah memuji. Yuhamidu sedang memuji. Tahmidan pujian. Muhammadun yang memuji. Kalau Muhammadun yang dipuji. Tuh. Cakep kan namanya? Cakep bukan? Oh, gitu. Paham? Ya. Jadi yang terpuji atau yang dipuji Muhammadun itu maknanya. Jelas dia bahasa Arab. Oleh karenanya dia menerima tanwin. Bukan sosoknya dia orang Quraisy, bukan. Memang namanya bahasa Arab. Bukan karena alasan dia orang Quraisy, bukan. Bangsa Quraisy. Paham Pak sampai sini? Iya, Pak. Begitu juga solih. Solih itu isim fa'il dari kata solihun fa'ilun. Dan seterusnya. Jadi nama Nabi kita itu yang dipuji atau yang terpuji maknanya. Muhammadun. Paham Pak ya? Ya. Ya. Nah, dapat dari mana Pak belajar begitu? Nanti belajar sorof kita akan belajar semacam itu. Yang jelas ini ada 6 nama yang termasuk munsorif. Nama Nabi kita. Nabi-Nabi ya. Ada Su'aibun, Hudun, Nuhun, Lutun. Baik. Ada berapa sebab tadi jadinya? Nuhun bukan orang Sunda, Pak. Itu orang sono, orang Cianjur. 6. Heeh. Iya, ada 6. Ada berapa sebab? 6 sebab. Mengapa isim disebut isim ghair munsharif? Ada berapa sebab di buku ini? Oh, ada 5. 5. Ada 5. Ada 5. Padahal sebenarnya ada 13. Waduh. Makanya untuk tingkat dasar 6 aja dulu. Mana? Karena kita baru Teko tingkat yang dasar udah 6 aja kejar. persekot. Lagi-lagi persekot saya bilang. Jadi nanti kalau ada permasalahan yang belum pernah Bapak dapati dari materi ini ya wajar. Nah, belum sampai disampaikan 13 mau pusing Pak kita. Ya pusing. Ya, para Ntar asap lu. gitu. Pusing. Tadi buku lanjutan ada itu. Aduh. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan nih buku mau bertanya ke kita. Silakan Pak Hadi nomor 1. Saya lagi rapat. Sebutkan 5 sebab itu tidak boleh. Contohnya. Yang pertama sebabnya nama perempuan. Atau yang kedua Sebabnya kedua nama laki-laki. yang berakhiran Yang berakhiran tok marbuto. 3. Yang ketiga karena sebab apa tadi? Ada alif nun. Alif nun. Ya, yang keempat Yang keempat karena sebab bukan pola. orang Arab. Pola. Ya? Pola nama Arab pola. Oh, nama Arab Iqbal Pola ya. Pola fu'alu. Fu'alu. Yang kelima Baru kelima karena sebab nama bukan orang Arab atau non ya, Arab. nama non Arab. Itu benar. Bagus. Silakan Pak Taufik. Yang satu nih pakai kof. Pak Taufik Duren Sawit. Ada Bapak? Ya. Sebutkan sebab isim-isim berikut ini digolongkan ke dalam kelompok isim ghairu munsorif. Alasannya oke Pak. Bapak baca horizontal ya. Horizontal. Ya, horizontal. Sama tuh. Nah, kenapa dia termasuk IGM? Alasannya kenapa? Alasannya Karena 5 dia tadi itu bukan, ya yang Pak Hadi sebutkan itu, tadi. itu nama. Nama Itu apa? nama orang. Iya tahu. Bukan itu nama orang. apa ya? Nama Arab.
Bukan itu Terus alasannya. sama tuh tak tak marbuto itu. Ya, nama laki-laki, nama Nama laki-laki. laki-laki yang berakhiran tak Ah, marbuto. baik. Oh, sama. Ya, berikutnya. Umaru. Kenapa itu? Umaru itu dia bukan apa ya? Nama Tahu. laki-laki dia. Iya, tahu. Umar Umaru. nama Oh, laki-laki. Iya. kenapa Umaru itu Allah? nama laki-laki tapi mengikuti pola Nama yang Fu'alu. ikuti pola, gitu aja. Pola Hmm. lu. Pola. Berikutnya. Usmanu yang beralif lam nun. Nama orang Nun. laki-laki berakhiran lif nun. Ya, terus berikutnya. Zainabu Ah, itu nama perempuan. baik. Zainab. Hamzah. Hamzah itu nama laki-laki. Kenapa laki-laki? Berakhiran tak marbutoh. Baik, itu horizontal udah selesai. Ini saya ada Pak Dedi lagi menyimak. Pak Handi, bagaimana Pak Handi? Halo, Assalamualaikum. Menyimak saja? Tidak, tidak ada respon. Mungkin lagi di jalan ya. Kita balik lagi, Pak Taufik yang satu masih keluar ini. Ah, lagi nangkep petir. Iya kali. Nah, Silakan, Pak Hadi. Baris kedua, baris horizontal. kedua, oke. Khadijah, nama perempuan. Ya. Afanu, Afanu, Mm-mm. Afanu. Kenapa dia? Pola tuh. Nama laki-laki ya? Oh, Ya bukan, tahu. bukan. Kenapa dia? Nama bukan bukan nama Arab itu kayaknya. Orang Arab, Oh, nama Rahman. Afan, Orang Afan, Arab itu orang kaya. Afan, Muhammad bin Afan. Iya, orang Arab. Terus alasannya kenapa dia? Pola bukan. Apa ini? Arab Apa? itu. Saya tinggal tadi. Mana laki? Ayo, Apa ya? Pola kan berakhiran, bukan berakhiran. berakhiran. Oh, berakhiran alif nun ya, ya sama. Iya, terus. Tolha, laki-laki berakhiran tak marbuto. Hmm. Zuhalu, pola, Ya, laki-laki pola. Jusamu, Jusamu, Jusamu. Oh, pola itu. Oh, Ya pola silakan itu. Pak Taufik Rahman. Baris ketiga. Ntar dulu, tadi saya keluar tadi barusan ada itu, saya Ada keluar dulu petir, Pak. nggak Apa ngeh nangkep nih. petir? Bukan barusan ada tamu, saya keluar sebentar, mohon maaf. Jadi saya nggak ngeh nih, yang gimana nih? Jadi perintahnya, Speaker, maunya gimana? kata-kata yang di tabel ini Hmm. adalah isim ghair munsharif semuanya. Oh iya, Perintahnya IGM. adalah menyebutkan alasannya mengapa dia termasuk isim ghair munsharif. Tadi kan ada 5 tuh, ada 5 Ada 5 alasan. ya. Paham, Pak ya? Hmm, hmm, Nah, sekarang kalian Bapak baca baris yang ketiga. hmm. Yang ketiga, Nah, ya. Sulaimanu. Ya. Hmm. Terus Ismailu. Ya, Oh, alasannya Sulaiman, Sulaiman. kenapa dia IGM? Kenapa? Karena bahasa Arab. Emang orang Arab. Orang Arab, ya. Bukan Orang maksud Arab saya, ya. mengapa dia termasuk IGM? Termasuk IGM. Iya, Karena kenapa? Alasannya? oh enggak. Ini Sulaimana enggak termasuk IGM, dia termasuk Monsorif apa? Dia termasuk IGM, enggak termasuk Iya, Monsorif. IGM. Ya kan maksud saya, Oke. Iya, kan saya iya, bilang iya. tadi, kata-kata yang di tabel ini semuanya IGM. Ya. Hanya Karena saja Bapak dia bisa tugasnya mengungkap alasannya. Kenapa? alasannya karena dia nama asing non Arab ya. Ya, Bukan, Ya. jelas. Sulaiman itu nama Arab, Pak, sebenarnya. Apa ya Sulaiman ya? Itu Sulaiman itu berakhiran nama alif Arab, nun. sama seperti Utsman. Hmm, Sulaiman. Nomor 3 tuh, Pak Oh, Taufik. itu yang beraliran nun. Ya, berakhiran alif nun. Iya, iya, iya. Terus Baik. kemudian apa lagi? Kalau Horizontal berikutnya bacanya, Ismail. Ismail itu Kenapa? IGM juga. Iya, kenapa? Di sini nggak ada akhiran Nah, L ya, apa nggak ada ya, tuh? nggak ada. Ismail nggak ada nih. Ismail Oh. jadi mesti masuknya tapi dia karena dia non Arab aja udah. Iya, Nah, udah iya. benar. Ya, benar. Ya, Ya, asalnya karena berikutnya. non Arab. Iya, Ya, kalau tadi berikutnya. aliran non, kalau Ismail karena non Arab. Ya, Kalau Zufaru itu
apa ya Sadatul Zufaru itu yang mengikuti pola fa'il ya, Ya, fa'alu. Ya, bagus. fa'alu. Itu Berikutnya. kalau Salma. Kemudian Salmanu sama dengan Sulaimanu nun. Ya, alif nun. Nah, kan Fatimah tuh, nah Fatimah tuh itu nama wanita. Nah, baik. Nah, mm, mm. Kita Ya, lanjut betul ya. lagi. Betul. 100 ya. Hah? 100 ya, Pak. Udah apa lagi? Nggak ada lagi, Pak Topik. Topik Yang satu mana lagi. bawahnya? Ya, Ibrahimu itu nama asing atau non Arab. Ya, Kemudian Aisyatu itu sama wanita Arab ya. Mm-mm. Kemudian Adamu juga Adam nih. Adam termasuk mana nih Adam? Adam itu yang nyungsep di Pare-Pare. Adam itu Pola yang nih. fiil kali. Orang pendahulu, orang dulu belum berbahasa, Para Adam. pendahulu, masa nggak kenal sih sama pendahulu Iya. kita. bukan orang Arab, orang mana? Iya, yang jelas tapi bukan non Arab. Istilahnya bukan asli, bukan orang Arab. Iya. Sama Ibrahimu, Iya. Adamu itu bukan orang Arab. Kalau Aristoteles yang terakhir Maisyaratu, jadi walaupun namanya Maisyaratu, tapi juga bukan termasuk non Arab. Arab itu, Pak. Arab, Arab, nama Arab. Arab. Maisyara Arab ya, Iya, tapi alasannya bukan itu. tak marbutoh itu. Nah, Iya. nama laki-laki yang berakhiran Tamar Buto. Ya, yang Yusufu hampir sama sama tadi. Yusuf Yusufi berarti seperti yang apa? non Arab. Udah jelas. Paham ya? Oke, paham. Kan Tapi yang mesti di urgent, apa? Refresh bentar doang aja. ya, itu ada 5 sebab. Hmm. Padahal banyak saya bilang tadi. Ada 13 ya. Di 13 kurang lebih. Hmm. Kalau di pelajaran sekarang pusing nggak, Pak? Sekarang Ya, yang tapi paling nggak apa-apa. penting, yang Sebelum paling itu, penting adalah setelah kita kalau Hah? kalau Adama bisa dipakai pola fa'ala nggak, Pak? Gimana gimana? Kalau Adama, Adam Kan tadi bisa dipakai fa'ala nggak yang bukan masuk dalam faala, 13 itu tadi? Iya. fu'alu. Ualu, Lalu Fu'alu bukan ualu, faala ya, Pak. uau harus Fu, depannya uau. fu, depannya fu, Pak. Oh ya. Ya. Kalau an itu mah kalau namanya udamu baru. Nah, apa Pak urgensinya memahami IGM? Isim kelihatan ya, Ya. ya, ghairu munsharif atau yang kita singkat dengan IGM ini ketika majrur baik sebabnya karena ada karena dahului jar atau sebagai mudhaf ilaihi, maka tandanya dengan fathah. Ini yang menarik. Paham maksudnya? Kan biasanya isim begini, Pak. Kalau ada huruf jarnya, tandanya jadi apa? Jadi kasroh kan? Pas. ya, kasroh. Iya. Saya kasih contoh. Contohnya begini. Ala
Muhammadin. Kan begitu, Pak? Hmm. Jadi kasro kan? Kasroh. Hmm. Fathah. Nah, yang ini baik. Tapi kalau ala Ibrahim tuh. Paham sampai sini? Hmm. Ya, lima. Itu gitu. Kan biasanya isim setelah huruf jar kasro tandanya. Hmm. Asro. Tapi ini malah fathah nih. Ini malah fathah, Hmm. bukan kasro. Oh. Kenapa? Oh, karena isimnya adalah isim ghairumun. Hmm. Ibrahim itu ya. Itu Masar. konsekuensinya kita mengenal. Isim Oh, masar. berarti harus kenali dulu dong ya. Iya, Iya, Tahu makanya tahu dulu. apalin tahu. dulu Ibrahim Iya, orang mana? iya, Iya enggak? kalau nggak pada kenal enak. Apalin dulu dia Allah orang mana Ibrahim. Hmm. kayak nama tadi Allah Yusufa kayak Iya, begitu. coba nanti Ah, Bapak Yusuf. buka ayah Yusuf pokoknya gitu ya. Ini tadi anggap orang Tanah Hmm. Abang mah salah Iya. nih. Maka waktu itu Pak Topik bertanya kan gitu Pak ya, kalau masalah. Iya Pak. Iya pernah saya tanya itu. Mm-mm. Kenapa gitu kan nggak kasro? Nah, karena jawabannya isim yang setelah huruf jar itu isim ghair munsharif. Ya, Paham? Ya. ya, Alhamdulillah. ya. Misalnya lagi Hmm. contohnya an dari juga Hmm. Ali ya alien. Ya. Kalau ini misalnya Ali Arah. an Usma nah tuh yang Usmani paham? Usman. Majrur itu artinya apa Ustaz ya? Majrur itu kasroh sebenarnya hukum sebenarnya Pak ya tapi gampangnya kasroh lah itu tuh. Sampai sini paham? Hmm. Banyak itu model begitu. Tapi kalau kita nggak kenal isim Ghair Munsorif, nanti akan bertanya-tanya terus mengapa begitu, Pak? Nah, jawabannya seperti ini. Makanya di buku ini di apa? Dibahas ya kan? Kalau mudhof ilaihi itu objek ya Pak Ustaz ya? Mudah pilih itu tempo hari saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Objek ya. Posisinya dari segi kedudukan. Dia dia kedudukan sebagai mudah pilih. Jadi bukan objek sih, Pak. Nama nama kedudukan itu mudah pilih. Nanti di bahasan berikutnya juga ada tuh. Kalau nggak salah pembahasannya mudah pilih itu di isi-misi yang majurur itu. Nggak jauh juga dari situ. Ya, kalau dekat-dekat itu sih, dekat mana? Tapi Pak Ustadz, Ya, yang tadi udah jelas ya. Kalau ala Ibrahima karena ada huruf jar nih, ya. Jadi dia ya. jadi kasroh, ya kan? Ah, Jadi fathah. Sebenarnya kalau bukan karena IGM, dia udah pasti kasroh. kasroh kan. Ya, Tapi karena kondisi ini ada IGM ini, jadi dia ya, jadi Ibrahima, gitu ya, kan? ya betul. Hmm. Makanya itu namanya menyelisihi kaidah. Hmm.
Kaidah itu di awal begitu, tapi nanti spesifiknya ada lagi gitu. Berubah Iya. kaidahnya. Selalu begitu Iya. ketentuan itu. Banyak pengecualiannya. Iya. Tapi Saya kita bilang, oh pengecualian, jangan. muncul pengecualian. Nanti sampailah kita perdebatan di zaman sekarang nih ada niat puasa atau niat puasa. Kalau malam kan kita niat puasa tuh, kalau sholat tuh. Iya, iya. Iya. Bagaimana bunyinya? Coba dengar saya perdengarkan. Nawaitu soma godin Somagodin, an Terus, adai. Nawaitu soma godin adain, an fadli adain. syahri. terus, Nawaitu soma godin an adai fadli syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. ya Ada pertanyaan yang sama, lain? ya apa nama? Ramadhani atau Ramadhana? Hmm. Nawaitu Tadi Bapak bacanya apa tadi? Ramadan apa sih? Iya kan Ramadan Bapak apa sih? baca Ramadhana. Hmm. Oh, Ada iya. nggak yang baca baca Ramadhani? Kalau sendirian Ramadhani, kalau di musola masih Ramadan baru Kalau bareng. sendirian berarti di rumah dong, Pak. Iya. Ramadan. Bagaimana tuh? Akhir-akhir ini muncul ada Ramadhani, udah bener-bener Ramadhana diganti-ganti jadi Ramadhani. Dengar nggak? Hmm. Saya tidak menyalahkan yang Ramadhani. Kalau ada argumentasi kuat boleh secara Yang jelas sih ilmiah. Ramadan. Oh itu. Tapi saya pakainya Boleh. Ramadhana. Hmm. Kenapa, Pak? Enakan Ramadhana? Bukan begitu alasan itu alasan konyol. Ntar saya tulis. Saya lagi contoh fokus cari lagi nyari ayat tentang isim ghairul munsharif pada ayat Al-Qur'an. Tulisan saya banyak, cuma lupa nama judulnya apa. Di pelajaran-pelajaran lalu saya sering nyari contoh-contoh pada ayat Quran. Bentar ya, bentar. Ada tentunya, cuman saya nggak tahu alamatnya. Lupa. Maksud saya biar supaya cari contoh yang ada pada ayat Al-Quran gitu maksudnya ya. Terkait dengan isim fi'il mudhari'. Kalau Bapak baca buku dapat silakan, bagus. Bagus sekali. Sangat dianjurkan. Saya lagi baca nih, wow, aneh nih ya kan. Sangat dianjurkan itu, Pak. Nah, ini kayaknya nih. Mana ya pada ayatnya? Halaman sebelumnya. Nah, jadi isim ghair munsharif itu ketika dia bertemu dengan huruf jar, maka dia bukan jadi kasroh, Kasroh tapi fathah. tapi jadi fathah. Begitu, ya kan? Kenapa begitu, Pak? Kemudian soalnya begitu ketentuannya. Ya. Ya, Paham? Ya, ya. Bang. Kak. Kalau lagi begini lupa banget, Pak. Ntar ya, sebentar aja. Sambil menunggu saja, kita buka termin tanya jawab dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau masih bingung boleh. Kalau dalam salawat Pak Sastra yang bukan wassalama yang wasalim ya Pak Ustaz ya. Oh bagus. Allahumma sholli ala sayyidina wa sallim wa barik alaih. Kan itu ada wasalim. Ada orang bilang wasalam. Oh Karena bagus. dahului oleh huruf jar wa berarti kan wasalim ya Ustaz ya. Wah, ini pertanyaan S4 kali gini. Ya, dalam sholawat kadang-kadang
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam atau wasallim Pak Ustaz. Iya, kadang-kadang ada baca wasalam, kadang-kadang ada baca wasalin gitu Ustaz. Kalau kita yang udah ngerti, Wassalam. ini kan pasti kasroh ya Ustaz ya. Ya, Wasalini tulisannya kan Ustaz. keduanya betul, tergantung bagaimana kita memakainya. Ini kelihatan tulisan saya. Belum. Maksudnya yang tadi. Ya, Oh yang tadi ya. Nah ini baru scroll. kali. Misalnya wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ya, wasallam. Ya. Kalau di sininya pakai sholat, Pak Taufik, Ya. sholat ini fi'il maudhi. Maka di sini juga harus pakai fi'il maudhi wasallam. Oh. Nah, ini sama setara namanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oh Jangan gitu. wasallim, salah kalau saat salim. Ya, baru lagi nih. Tapi kalau apalagi sholli wasallim gitu ya. Ah, sholli wasallim Wassalam ala syai'in. ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Gitu, bentar, ya. Bagaimana selawatnya? Sholli wasal. Wassalam. Gimana Pak Taufik kalau berselawat? Allahumma sholli. Allahumma sholli wa sallim. Wassalam. Allahumma sholli wa sallim ala wa barik ala sayyidina. sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Muhammadin. Sayyidina. Tahu kan begitu Pak? Ya. Kalau di sini sholli ini fil amar. Ya. Perintah. Ini fil amar. Maka di sini harus fil amar juga wasallim. Oh. Ini juga fil amar juga. Paralel ya. Barik. Paralel. Setara namanya. Tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau pakai ini pakai sholat, di sini salama. Kalau di sini sholli, pakainya Salim. salim. Paham? Iya. Keduanya Karena ini ya. benar. Yang salah itu gini. Paralel ya Ustaz ya. Ya, yang salah itu paralel istilahnya. Wassallallahu ala Wasallim itu paralel Muhammadin ya. wa ala Dua kata kerja. alihi wa sahbihi wasallim. Salah. Udah di depannya sholat pakai salim. Salah. Oh iya. Kalau sholat salam. Kalau sholli Salim. salim. Analisanya Pak. Kalau yang Iya. atas fil madhi. Kalau fil madhi lawannya harus fil madhi Iya, Pak. atofnya. Kalau sholli fil amar. Lawannya harus Kita belum nyampe nih ya. Belum sampai, masih jauh. Iya. Bonus. Bonus aja nih, Mak. Gak saya pikirin, gak ngerti Supaya juga. nggak berantem nih mau sholat Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kan saya bilang problematik Gara-gara yang jadi berantem. Bapak Ibu dengar, sampaikan saja. Tanyakan saja. Terkait terhadap jawaban saya, Bapak ngerti atau tidak, itu masalah lain. Yang jelas kita akan sampai pada waktunya. Ya. Tapi kalau misalkan Allahumma sholli ala
Muhammadin wa ala alihi wasallim. Iya Allahumma betul. sholli berarti kan di sholli itu Kali. kasroh Ya. awalnya. Allahumma sholli Hmm. Wasalim jadinya. wasallim. Iya, kalau soli ya salim pasangannya. Paham? Ya, ya. Kalau ini kan Allahumma sholli wasallam. Ini dipisah, Bukan soli, dijauhin gitu Pak Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Itu Ustaz ya. kalau pakai sholat, pakai salam, Pak ya. Jadi Iya, kan kalau ini kan Allahumma sholli. Allahumma Nah, sholli wa wasallimnya sallim. tak biasanya kan taruh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi Hmm. wasallim. Ya, Berarti wasallim bukan wasalam Ustaz. iya. Jadi bukan karena dia deket-deketan, bukan analisanya. Karena sama-sama fi'il amar. Solim Salim ini kan Amr itu file Amr. Kalau Barik juga nih Amr nih. Iya, Jadi sama amar alinya juga. ya, jadi alinya jadi Ali. Ini kan udah Amr kan. Iya. Hmm. Ali bukan amar, Ali itu keluarga artinya. Iya, jadi Barik ini Amr kan perintah nih. Soli Oke. ini fi'il amar. Fi'il Amr. amar. Adanya di ilmu sorof. Salim, Sama. ya. Kalau yang ini, sholat, File Madi. ya. Fi'il, Madi. Madi. yang ini, Wasallama juga file Madi. salama, File Madi. ya. Paham sampai sini ya Pak? Alhamdulillah kalau paham. Jadi harus setara Pak Taufik. Iya, Iya. iya. Nggak boleh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alah, kalau udah pakai sholat ya salam. Paham? Iya. Tapi Pak, saya di kampung banyak dengar yang salah. Biarin, namanya orang nggak belajar. Kalau ribut jadi dosa. Iya. Apa itulah urgensi orang belajar tuh begitu. Emang sama Pak orang yang tahu sama yang nggak mengetahui? Ya beda lah. Beda kan yang mana Orang beda. yang belajar. Iya, emang sama Pak direktur sama karyawan biasa? Beda. Allah aja bilang aja beda, apalagi kita. Begitu. Baik, ada lagi pertanyaan. Jadi isim ghair munsharif itu seperti itu Pak ya. Nanti kalau dia jadi mudhof ilaih juga sama. Harus fathah. Contoh, kita udah belajar mudhof ilaih belum? Belum? Belum. Oh, Belum. baik. Saya nggak ketemu telepon saya ini. Banyak banget kemarin udah. Misalnya tadi kita lanjut lagi. Kalau dia sebagai mudhof ilaih, Pak. Ya, boleh. Misalnya bukunya Muhammad. Kita Bu Muhammad. Muhammadin. Bukunya Ibrahim. Kita Kita Bu Ib, Ibrahimu. Ib
Ibrahim. Ibrahim. Tuh. Hmm. Nggak boleh Ibrahimi. Iya. Kenapa? Iya, Dia menjadi betul. mudhof ilaih nih. Kita kasih keterangan di sini. Muhammad di sini dia adalah Mansori. munsorib. Ya, Mansori. Bukan, maksudnya sebagai mudhof. Ya, Mudhof ilaih. Sama, Ibrahim juga sama. Sebagai untuk ilahi. mudhof ilaihi. Tapi tandanya Beda. berbeda. Yang satu fathah, yang satu kasroh. Kasroh. Apa sebab? Hah? Karena IGM itu tadi. Si ini Muhammadnya Mansori, Ibrahimnya bukan. Makanya Iya, tetap dia beda di situnya. itu maksudnya. Mansori. Ya, ya, ya. Ada Itu ayat. kan Pak Ustadz, kitab Muhammadin, tadi dibilang kitabnya Muhammad. Nah, Nah, posesifnya, nyanya itu yang mana Pak Ustadz? nah, itu karena dia sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof, maaf. Sebagai mudhof. Sekalipun Mudof. di situ tidak ada tertulis posesif, kepemilikan. Tapi kalau sudah menjadi mudhof, maknanya itu ada tersimpan makna posesif. Bapak tahu bahasa Inggris? Coba misalnya bukunya Ucup. Gimana bahasa Inggrisnya? Yusuf, koma atas S. Nah, ya iya. Coba Bapak cari di mana letak kepemilikannya. Ada nggak? Yusuf, Yusuf Books kan gitu kan ya. Iya, Box. Ada nggak kepemilikannya posesifnya? Atau Tertulis, nggak ada kan? Nggak ada hmm, tertulis. Sama seperti tadi. Ya, kitab Yusuf buka Muhammad. aja. Oke? Ya, Tuh, logik. Baik, ada lagi pertanyaan. Saya masih penasaran mau contoh saya. Pelan-pelan saja. Baca ayat fi suhu gimana? Sabihis suhu Sabih Sabisma Rabbika fi suhufil ula. ah suhu Cuma fi dari awal sampai Ibrahim. Suhufi Wa Ibrahim Musa. wa Ah, Musa. kenapa dia nggak Ibrahim? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ah, Iya. Iya, suhufnya Ibrahim ya Pak Ustadz ya. iya. Kenapa Ibrahim? Kan harusnya Ibrahimi. Iya. Bagaimana jawabannya? Ya itu Madof ilah. Bukan. Ya sebagai mudah. Ibrahim. Ya, Mudof. bukan madop ya Pak. Oh ya Mudof ilahi. Ilahi. Kalau madop mah bahasa orang makan kali ini. Madol itu mah lain lagi. Mudof. Madop. Mudof. Nah, ini saya nih punya ayat nih. Bagus. Bagus sekali ya. Udah ketemu. Oke. Terkait tadi. Bagus sekali ini. Dapat ayatnya. Nggak kelihatan, belum kelihatan. Iya, memang bioskopnya belum dibuka. Belum dibuka. Jadi Bapak juga ngeliatnya pasti nggak kebuka. Hmm. Mana tadi? Nah, ini dia. Apa saya ngomongnya terlalu cepat, Pak? Enggak. Biasa aja kan, Pak ya? Malah saya slow-slow aja orangnya. Hmm. Coba dibaca, Pak Taufik, ayat Al-Quran. Yang Taufik yang mana nih, Taufik? Topik yang pondok petir. Dulu. Iya.
In inna auhayna ilaika kama auhayna ilan Nuh. Itu sini Nuhi wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wal Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud zabura. Anisa ya. Sesungguhnya Baik. kami telah Artinya Pak, Sesungguhnya kami telah mewahyukan Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kami telah memberikan kitab Zabur pada Daud, yaitu surat An-Nisa 163. yang Bapak perhatikan warna merah dan warna biru. Warna merah itu Warna merah siapa? No. Nuh. sesungguhnya. Munsorif atau gair munsorif? Sesungguhnya wahayna Munsharif ilah Nuhin. Munsharif. Ada kata posisi ilah. Berarti kan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi kan? Nuh Yang ya. 6 nabi tadi kan? Ya 6. Nuh, munsorif. Tuh tahunya itu Nuhin. Nuh ya. Setelah huruf jar kan? Ya, Ya. Coba yang biru. biru ya IGM. WM. Ibrahim kan? Mm-mm. Terus wa Ismaila. Sebenarnya kalau dimunculkan Pak Ismail itu sebelum Ismail wa ila Ismaila. Wa ila Ishaqa. Wa ila Yaquba. Begitu. Kalau dimunculkan Kasroh ya. harusnya kan wa ila gitu kan? Terlihat Ibrahimnya. Ibrahimah. Iya, setelah huruf jar kan? Karena ada ilah. Ya, Kalau nggak ada ilah, dia Ibrahimu. ih pinter kalau gitu. Kok bukan diajarin barusan. Baik. Atau lagi ayat. Cakep nih. Saya pernah banyak catatan saya tuh ayat-ayat begitu. Cuma kalau lagi begini, kalau belum disiapkan, Lupa ya. iya. Tapi ini Disiapin yang dulu. masih ingat aja nih. Ini gampang. Maksudnya buat pembuktian saja, Pak. Iya, iya, iya. Karena kita itu belajar bahasa Arab ya, Qurani aplikasinya ya memang harus pada di Al-Quran. Akhlul kitab. Akhlul Pak, kitab. baca sekarang Pak Taufik Duren Sawit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Yang merah itu fi Ibrahim, berarti IGM. Ya. Terus. Kemudian yang sebelahnya mim, oh bukan, mim ba'dihi ya itu kasroh karena ketemu didahului dengan jar min. Iya. Tapi nggak diwarnain itu ya. Mana? Yang diwarnai kan cuma Ibrahimanya aja kan. Iya. Ibrahim aja. Iya Ibrahim IGM. IGM. Baik. Sim Goriro. Sim Goir Munsorif. Jadi saat dia ketemu huruf jar, sebelumnya ada huruf jar maksudnya, tandai dengan fathah. Atau sebagai mudhof ilaih. Tadi itu mudhof ilaih. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, begitu Pak. Paham? Iya.
Lalu Mudhari lagi nggak ya? ilaih. Yusuf, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi pelajaran kita tentang IGM saja hari ini. Hmm. Bahwa ada dapat ilmu baru, ilmu baru ternyata isim setelah huruf jar tidak selalu tidak selalu Kasra. kas. Ada kalanya dengan fathah kalau isim itu adalah isim ghairu munsharif. Mencari. Misalnya contoh dalam ayat Quran misalnya 185 Al-Baqarah Syahru Ramadan Alladzi. ya kan? Hmm. Syahru Ramadana. Hmm. Ya kan? Syahru Hmm. Ramadana. Menarik. Sahur Kenapa nggak Ramadan. Romadoni saja Pak Ustadz? Itu kan mudofilai gitu kan. Mana nih? Berat apa itu Pak? Al-Baqarah Ayat? 185. Hebat tuh Taufik. Langsung tektok kalau ditanya. Langsung tektok udah kayak kerambol. Kerambol ngeban. Ah, Kerambol ngeban. menarik. Orang Yahudi dan Nasir masih menganggap bahwa Nabi Rekodnya pernah dibuka? Enggak ya? dibuka, kalau dikasih kan dikirim dibuka lah. Iya kan kemarin saya kirim. Iya dibuka lah. Ya iseng-iseng. Bulan Ramadan di dalam itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sahur. Ini ayatnya nih. Syahrul Ramadan Ramadan alladzi alladzi unzila unzila fihi fihi al-Quran al-Qur'an hudal hudal linnas linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik. Baik, kita nggak baca semua sampai sini aja ya. Terkait pelajaran kita. Kenapa dibaca Syahru Ramadana? Tidak dibaca Sahur Badoni. Ramadhani. Kenapa itu? Seharusnya kan Ramadanun ya. Iya mah Apalagi Ramadan. Kata benda. Ramadanan. Ramadanan mah bahasa pondok Kan petir. bulan itu kata benda itu Pak Ustaz. Hah? Perlu Bapak catat ya, tambahan baru lagi. Nama-nama bulan Hijriah, bulan Nah, ini Al-Qamariyah itu ada beberapa yang masuk isim ghair munsharif. Seperti Rajab, Ramadan, Syawal. Syawal tidak. Oh, Rajab, Sa'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram. Safar. Bulan-bulan Enggak, haram. Muharram enggak? Enggak, Muharram enggak? Safar. Hmm. Safar maksudnya bukan Safar, Safar. Itu isim ghairi munsharif. Jadi nama bulan juga ada yang termasuk isim ghairi munsharif. Di Emang antaranya ada berapa Rajab, ya? Rajab, Ramadan, ngurut deh, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sama satu lagi Safar. Oh, Safar. Kalau kita sebutkan kan pertama Muharram,
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhirah, Jumadil akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya tadi 4 saja. 4 Jadi aja ya. Safar pertama, Rajab, Safar itu pakai shad ya. Safar, Rajab, Sya'ban, Sya'ban, boleh saya tulis. Ramadan. Ada. 4. Jadi ada 4 bulan. Hmm. Ada Safar, ada Rajab, ada Ramadan, ada sebelum Ramadan apa namanya? Sya'ban ya. Sya'ban. Sya'ban. Ya. Nah, ini termasuk IGM. Termasuk al-ismu ghairu Unsari. Makanya saya bilang tadi baru alasannya belum banyak kan. Lalu dia Jadi kan dalam ayat tadi syahru ini mudhaf. mudhof. Kemudian Ramadan mudhaf ilaih. Ini mudhaf. Lalu Ramadan IGM. nah ini namanya mudhaf Oh, mudhof apa ya? mudhaf ilaih. Mestinya mudhaf ilaih itu kasroh mestinya. Mestinya Pak ya. Ya, Tapi kenapa dia mudhaf ilaih ini jadi tidak kasroh? Karena isim yang menjadi mudhaf ilaihnya itu adalah IGM. ya. Paham sampai sini? Ya, ya. Karena Baik, di IGM. bukan UGM. Bingung nggak tuh ya? Tapi poinnya dapat lah ya. Dapat. Nawa itu Saumagadin Anadai Andai Fardi Fardi Syahri Syahri Ramadan Ramadan. Ramadana bukan Ramadan. Ramadana haris sanatilillahi ta'ala. Lama dulu udah benar Ramadhani. Belakangan diganti-ganti sama sekarang koreksi Ramadhani. Sampai beberapa masjid saya dengar Ramadhani gara-gara ada di WA begitu tuh. Dapat nggak itu? Iya. Kacau jadi kok. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah itu. Sampai sekarang pengaruhnya. Saya tidak menyalahkan kalau memang analisa nahunya benar silakan. Nahu kan itu fleksibel aja. Yang penting bisa Tapi itu. Maksudnya bisa benar dibenarkan oleh nahu nggak jadi masalah. kalau dia nggak punya alasannya sebenarnya nggak boleh dong. Ya, kali dia punya ilmu lain, Pak. Ya, kan saya kan nggak harus memaksakan pendapat saya. Yang jelas saya mengikuti ulama dulu. Ulama dulu itu mengajarkan kita nawaitu saumagodin an ada ifar di syahri Ramadan. Ramadana. Diganti sekarang fardi syahri Ramadhani sekarang. Ya saya nggak menyalahkan kalau mau Ramadan yang penting alasan nahunya bener aja. Ada kali mungkin di luar pengetahuan saya. Ya, bukan si Doni kan orang Iya Indonesia. si Doni itu orang Bekasi. Apa bekas kebanjiran lagi. Iya. Kalau Ramadhana orang Sidoarjo, nah itu Sido.
Makanya Ramadan karena sebagai mudhof ilaih gitu. Dia Ramadan itu isim ghair munsharif saat dia ketemu huruf jar atau saat dia sebagai mudhof ilaih tandanya dengan fathah. Dalam kasus tadi fi syahri Ramadhana. Begitu. Jelas sekali. Tapi kalau ada yang mengatakan ya udah terserah maju kultum terserah kuliah terserah antum Kultum istirahat. ya betul. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai sini paham ya. Paham, Ya, paham. insya Allah. Lawannya yang jadi isim ghair munsharif hari ini belajarnya. Lawannya ghair munsharif, Sorry. munsharif. Hmm. Jadi di luar isim ghair munsharif, isim munsharif. Gitu. Walaupun Ya. IGM-nya belum disampaikan semua sebab-sebabnya. Nah, Gitu. Baru Saya mau 5. ambil saya mau Tapi ambil itu gambar tambahannya fotopik tadi. jangan terbalik mukanya. Fotopik, fotopik Duren Sawit mukanya terbalik. Kan Bapak di itu gimana? Kok bisa? Kalau saya masukin YouTube, ini saya mau ambil cover YouTube ini. Mukanya jadi balik, Pak. Terbalik kan ya? terbalik itu ya. Handphone jangan dibalik kan. Bikin pusing nih kepala. Jadi balik, Pak. Pak Yusuf, Pak Gimana Taufik Duren Sawit. caranya nih? Ntar Handphone Hah? kebaca. Bapak jadi Ya. balikin. Tahu nih kenapa terbalik? Balik, Pak. Soalnya saya mau ngambil cover ini buat Ya, lagi masih terbalik itu. masih 90 derajat, Masih masih 90 90. Nah, derajat. Nah, oke. Udah benar, udah benar. nah. Saya mau ambil gambar ya. Udah benar. Lihat ke depan sini. Jangan tulisannya aja terbalik. Dah, 1, 2, 3. Dah, udah bagus. Nanti kan di YouTube kan covernya nggak terbalik muka. Baik, sudah asal kita cukupkan dengan baca kafaratullah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada di Waalaikumsalam.